Pulau Sembilan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia, di mana hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk naik speedboat, sementara ketika naik perahu biasa hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai di pulau tersebut. Kecamatan Pulau Sembilan juga ini dikenal sebagai salah satu kecamatan yang meliputi 9 pulau. Selain itu, tempat tersebut juga menjadi salah satu tempat liburan terbaik untuk wisatawan. Baik teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Burhan SJ. Kali ini kita tidak sedang berada di studio teman-teman, tapi kita berkunjung ke langsung terjun ke lapangan. Dan pada saat ini kita sedang berada di Kecamatan Pulau Sembilan, tepatnya di Desa Pulau Harapan, lebih spesifik lagi di Dusun Liang-Liang. Dan salah satu pulau di sini kita kunjungi. Ini semua kita kunjungi. Kita akan berpetualang di sini, bertanya-tanya tentang bagaimana aktivitas keseharian masyarakat di sini. Kita akan bertanya-tanya bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka beraktivitas, dan bagaimana mereka mengakses segala aspek untuk keberlangsungan hidupnya. Ayo! Pinggir pantai di Pulau Liang-Liang masih, dan saat ini kita bersama nelayan, para nelayan Pak ya? Ya, nggak ada. Dia apa? Kapalnya sedang apa nih Pak? Mancing. Oh, sedang mancing. Tapi ini diperbaiki Pak ya? Ya, perbaiki. Ini bahasanya kalau pergi mancing di tengah laut Pak. Ya, di tengah laut. Sampai Jauh. berapa hari tuh Pak? Biasa 3 hari, 4 hari lah. Sampai di tengah laut. Ya, dari rezeki saja. Oh, kalau sudah banyak didapat Ya. baru kembali. Kembali. Tapi Bapak mancingnya bahasanya di kapal ini, dengan menggunakan kapal ini. Dia Bersama menggunakan- berapa orang Pak? 1 orang saja. 2 orang saja. Target pancingannya itu Pak apa? Ikan atau cumi, udang? Ikan. 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 Paling banyak biasanya dapatnya sampai berapa Pak? Kalau dapat, biasa kita dapat 100 kilo. 100 kilo itu kalau dijual berapa Pak? Kalau dua itu sekitar 2 juta lah. 2 juta. Itu biasanya didapatkan 100 kilo itu sampai berapa hari Pak? 3 hari. 3 hari sampai 2 jutaan. Kemudian itu dibagi nanti ke teman. Ya, kalau ada teman. Kalau ada bagi teman. lah. Tapi Bapak mungkin biasa pergi sendiri. Sendirian. Umur berapa? Umur Bapak berapa? Berapa umur ya? Kepala 5 lah. Lebih. Nama Bapak siapa? Muhammad Syahrir. Musa. Baik Pak, terima kasih banyak Ya, Pak. ya, Ya, terima kasih. terima kasih Pak. Lalu, bagaimana kehidupan masyarakat Pulau Sembilan? Masyarakat Pulau Sembilan notabene-nya bertahan hidup dengan mengandalkan rumput laut serta melaut untuk menopang ekonominya. Rumput lautnya ditanam di laut serta bagi laki-lakinya memilih untuk melaut sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contohnya masyarakat di Pulau Liang-Liang, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, di mana masyarakat tersebut hidup rukun dan penuh kesederhanaan. Saat malam hari, warga setempat hanya menikmati listrik hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara akses jaringan juga masih terbilang sangat terbatas. Apa bantai ke Bupati? Tambahnya tuh lu modal apa berarti? Lihat kamera, Bu, lihat kamera. Modal lagi kemarin. Tandanya tidak lagi. Apa bantai ke Bupati? Baru harapan nanti. Apa mau minta bantuan dana mai? Dana penambahan modal. Modal usaha, modal usaha. Karena kali ini mainan betul-betul. Jangan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Baju senang kan aja baju senang? Kok baju senang gak ada, Pak? Pakai aja. Ada patung. Nanti sebentar sore. Sebentar sore pilih. Nanti senang ke Koroy. Kalau orang nanti senang. Tanah di YouTube. Oke, jangan.
akan jalan-jalan untuk mengelilingi lorong-lorong gang-gang sok kecil di Pulau Liang-Liang ini. Kita akan melihat bagaimana aktivitas keseharian masyarakat di sini. Di pulau ini itu tumbuh juga pepohonan, selain bunga-bunga ada juga bisa tumbuh itu pohon pisang kayak begini. Hanya saja kalau dilihat dari sisi pertumbuhannya tidak semaksimal di pegunungan. Meskipun di sini listrik tidak menyala 24 jam, tetapi di sini hampir setiap rumah punya perabot TV dan punya alat-alat elektronik yang sama seperti masyarakat kota. Kebutuhan masyarakat sini yang dibutuhkan, misalnya bantuan dari pemerintah kabupaten atau dari pemerintah pusat. Seperti di sini kan itu jembatan sambung ke sini ke Kambuno kan anak-anak sekolah itu sekolahnya kan di sana. Sekolahnya di sana di Pulau Kambuno. Ya. Jadi akses ke sana itu kan naik perahu. Naik perahu. Tapi kan saya pikir tidak semua warga punya perahu. Iya, makanya itu. Dan tidak ada ceritanya angkutan umum untuk mengangkut anak-anak sekolah. Ada kalau untuk anak sekolah, tapi kalau misalkan cuaca ekstrim, ya? Oh, di sini hanya bisa. Ada sekolah apa di sini, Bu? SD sama PAUD. Oh, hanya SD sama PAUD, yang seharusnya ada SMP, Bu, ya? Kalau SMP mungkin ya bagusnya juga ada, tapi tidak terlalu banyak juga warga kan? Iya. Di sana semua di Kambuno. Tapi saya lihat juga di sini, Bu, anak-anak mudanya yang masih kecil sudah melaut, tidak sekolah itu, Bu. Enggak. Tapi sekarang agak mendingan sih. Maksudnya sudah ada kesadarannya kan untuk sekolah. Kalau dulunya kalau biasa kelas 5 SD tergantung juga kan faktor apa namanya? Ekonomi juga. Tapi kalau lihat hampir rumah ada lumayan. Iya sih kalau dilihat sih. Tapi namanya juga orang melaut kan, kadang ada, kadang tidak ada. Kalau untuk masa depannya anak-anak tidak ada. Padahal tadi itu dibilang kan saat lama kan diskusi Bu. Dan tanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya itu penghasilannya kayak nelayan. Dia tadi bilang lumayan katanya untuk nelayan. Lumayan, alhamdulillah kalau ada. Iya. Oh, cuman juga itu tergantung cuaca, Bu. Biar baik juga cuaca, tapi kalau ikan tidak makan rezeki kan tergantung kan tidak sama-sama. Beda kalau sama pegawai bilang ada setiap bulannya ditunggu, kita di sini apalagi kalau sakit tidak ada memang. Apalagi sedangkan kita turun tidak ada. Apalagi kalau memang tidak turun ke laut. Tapi di sini pusat perbelanjaan di sini ke kota, Bu. Ke kota. Tapi kalau untuk sehari-hari ada kios-kios di sini. Ibu di sini sebagai apa? Kepala dusun. Namanya lengkap siapa? Suryani. Sudah berapa lama Bu jadi kepala dusun? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Dan selama menjabat 2 tahun, biasanya kan kalau jadi pemimpin di kampung, biasanya banyak konflik terjadi. Bagaimana? Ya begitu. Tantangan penuh pro dan kontra. Awalnya kan sebagai kepala dusun, maksudnya katanya perempuan gitu kan, itu yang maksud Bu ya. Awalnya juga saya ndak berani juga ikut dari awalnya kan untuk mau jadi kepala dusun, tapi saya pikir tidak ada juga yang mau mendaftar. Laki-laki ndak ada yang mau mendaftar. Terus daripada orang Kambuno yang memimpin di sini, mending kita kan, perempuan kan juga bisa. Baru kan ini Bu juga kan di kampung itu, kalau misalnya saya kan orang Seja Barat, itu di kampung saya kan katanya perempuan itu udah bisa susah, tidak boleh jadi pemimpin. Di sini biasanya kan stigma seperti itu berpengaruh terhadap masyarakat. Di sini juga terjadi seperti mungkin Bu. Iya, kalau awalnya memang begitu. Tapi buktinya juga Megawati kan sudah jadi presiden juga. Saya Bu yang saya pernah menulis buku Bu. Buku terakhir saya ini Amanah dan Idealisme dari Desa Menenun Kota. Itu saya tulis kurang lebih 2 tahun, dan itu biografi Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong. Dan waktu saya wawancara begitu juga.
Saya bilang kenapa yang membuat ibu sih sebenarnya termotivasi untuk masuk dalam dunia politik, apalagi sampai wakil bupati. Dia bilang bahwa dari awal katanya memang dari kecil itu dia dididik bahwa tidak ada apa bedanya laki-laki dengan perempuan dalam soal urusan contohnya kayak pemerintahan. Kalau misalnya perempuan punya wawasan luas, merasa mampu, ya apa salahnya? Nah, di situ saya tulis biografi itu wakil bupati. Awalnya juga saya enggak berani, saya suruh juga dulu kakakku kan, tapi kan dia aktif di laut juga. Kalau jadi kepala dusun kan harus kebanyakan di kampung. Bapak dulu yang ada 30 tahun lebih yang jadi kepala dusun di sini. Nah, tapi kan saya sering lihat kan ada tamunya begini, apalagi saya juga sering ke Kambuno aktif juga. Makanya itu teman-teman bilang mendaftar saja, katanya perempuan juga bisa. Tidak enak, lain-lain saya rasa kan. Akhirnya tidak ada juga, anak muda juga tidak ada yang ini mendaftar. Saya bilang, oh ya sudah, tidak apa-apa. Kalau dulu waktu bapak saya. Tapi memang ibu pernah kuliah? Enggak sih, cuman ikut paket. Iya. Paket C. Dan mungkin pengalaman. Iya, saya sering ikut juga sensus apa, kalau ada tamu begitu. Apalagi kalau ada juga kegiatannya dulu bapak kan, saya yang kerjakan juga. Tapi memang bapak 30 tahun jadi. Iya, 30 tahun lebih dusun. Iya. Masih anak muda jadi belum ada gajinya dulu. Jadi warisan kepemimpinan ini disalurkan. Begitu dia di kampungku juga begitu. Jadi di kampungku itu entah tahu ini mitos atau apa, tapi keyakinan masyarakat setempat itu kalaupun misalnya ada calon dan tidak ada ceritanya dari garis darah keturunan yang pernah memimpin, itu kecil sekali kemungkinan, hanya sekali, karena keyakinan masyarakat di kampungku itu pemimpin itu sudah ada katanya garis keturunannya. Entah itu mitos atau apa. Jadi kita sekarang sedang berada di sekolah yang dimaksud ibu kepala dusun tadi, bahwa di sini hanya ada dua sekolah, satu PAUD, dan salah satunya SD. Ini SD nomor 16 Liang-Liang. Jadi SMP-nya itu ketika misalnya di sini masyarakat dari PAUD masuk SD, setelah tamat SD mau ke SMP itu harus menyeberang ke pulau sebelah. Itu di sini tidak ada sekolah SMP. Sementara sekolah SMP dan SMA sederajat butuh menyeberang ke pulau seberang, yaitu di Pulau Kambuno, di mana Pulau Kambuno merupakan ibu kota kecamatan. Tak jarang bila kondisi air laut pasang, para siswa terpaksa tidak masuk sekolah. Kita sekarang sedang berada di Bukit Pulau Liang-Liang. Nah, di bukit ini teman-teman sekalian yang mungkin penasaran apa-apa saja yang ada di bukit ini. Sebenarnya di bukit ini adalah bukit yang ketika kita berada di sini, pemandangan hamparan laut luas akan terlihat. Tapi satu hal yang harus diketahui, bahwa di sini juga ada salah satu bangunan yang katanya sudah lama tidak berfungsi, dan ini adalah gedung pembangkit listrik ya, gedung pembangkit listrik yang sudah terbengkalai dan sampai hari ini belum mendapatkan perbaikan. Dan masyarakat di sini sangat berharap seandainya ini bisa diperbaiki, mungkin masyarakat bisa menikmati listrik sampai 24 jam. Dan inilah bangunannya yang terbengkalai. Selain itu, para pemuda juga kebanyakan memilih melaut, membantu orang tuanya daripada harus sekolah dengan alasan biaya serta alasan kebutuhan yang mendasar yang harus terpenuhi. Berangkat dari kondisi tersebut, warga setempat berharap kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam infrastruktur pembangunan khusus di wilayah penerangan, yaitu jaringan listrik.